Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Sehat-sehat semua Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Kali ini saya ingin menyampaikan satu informasi Bapak Ibu, di mana Menpan RB telah merilis surat di mana surat ini terkait dengan penganggaran gaji pegawai non ASN. Sekali lagi, surat ini berisikan tentang penggajian atau penganggaran gaji untuk pegawai non ASN. Nah, judul kita kali ini adalah anggaran gaji untuk non ASN dan peluang diangkat P3K paruh waktu menurut surat edaran Menpan RB yang terbaru. Silakan nanti Bapak Ibu disimak, saya nanti akan coba untuk menjelaskan ya. Barangkali ini bisa memberikan paling tidak pencerahan terkait dengan surat edaran yang nanti akan kita bacakan. Untuk itu silakan Bapak Ibu nanti disimak sampai selesai ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nanti kita bacakan ini surat yang keluar tanggal 12 Desember ya, 4 hari yang lalu, terkait dengan perihalnya adalah penganggaran gaji bagi pegawai non ASN Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan nanti disimak, kemudian apabila ada hal-hal yang barangkali ketika saya menjelaskan kurang pas, nanti tolong diberikan masukan ya Bapak Ibu. Nanti kita takut saya salah menafsirkan dari isi surat ini ya. Baik Bapak Ibu, kita bacakan ya Bapak Ibu. Nah, ini surat ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian yang ada di pusat ya, juga pejabat pembina kepegawaian yang ada di daerah. Kalau yang ada di daerah berarti ini kalau provinsi berarti gubernur, kemudian kalau di kabupaten kota adalah untuk bupati dan wali kota. Baik. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menyatakan bahwa pegawai non ASN ya, nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Jelas ya Bapak Ibu. Desember 2024. Nah, begitu ya. Nah, kita coba lihat. Kemudian, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Tegas banget di sini Bapak Ibu. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut ya Bapak Ibu. Kami mengapresiasi PPK baik itu di pusat maupun di daerah yang telah mengusulkan kebutuhan P3K tahun 2024 sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penataan pegawai non ASN melalui pengadaan P3K. Yang pertama, yang kedua, ini surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara ya nomor 6610 tahun 2024 tentang jadwal seleksi pengadaan P3K 2024. Lalu berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi P3K tahap 1, penataan dan penyelesaian pegawai non ASN belum berjalan dengan optimal. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, nah ini Bapak Ibu intinya nih. Sehubungan dengan hal tersebut di atas agar pejabat pembina kepegawaian, instansi pusat dan daerah, yang pertama, tetap menganggarkan gaji ya, ini yang ditujukan kepada PPK. Kalau di daerah tadi kalau di daerah itu kabupaten kota, bupati atau wali kota ya. Tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non ASN ya yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Jadi ini perintahnya agar PPK tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non ASN yang sedang mengikuti seleksi. Kemudian yang kedua, yang B-nya, yang poin B, 4B-nya, apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Artinya, kalau formasinya cukup kemudian ternyata yang daftar lebih, begitu kira-kira, maka ini pegawai non-ASN ini dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, begitu bahasanya. P3K paruh waktu. Sehingga anggaran P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan
Jadi intinya ya kembali kepada PPK, karena memang di sini ditujukannya kepada PPK, pejabat pembina kepegawaian yang ada di daerah. Ya. Kita berbicara di daerah aja dulu deh, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini jelas ya, begitu isi suratnya, isi edarannya dari Menpan RB. Yang ketiga maaf, yang empatnya, bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf B yang tadi saya bacakan, di mana ada kelebihan, kemudian PPK tetap harus menyediakan anggaran. Nah di sini bagi tenaga non ASN sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf B, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai. Nah begitu perintahnya Bapak Ibu. Jadi jangan campur aduk barangkali begitu dengan belanja pegawai, tapi disediakan di luar belanja pegawai khusus gitu ya. Nah tapi kalau anggarannya dari pusat ya, dari pemerintah pusat, saya pikir pemerintah daerah tidak keberatan. Tapi kalau ditanggung oleh pemerintah daerah dengan APBN yang Senin Kemis gitu, yang empot-empotan, barangkali ya susah juga bagaimana menganggarkannya begitu ya Bapak Ibu. Nah, maka kalau itu dari pusat, saya pikir akan disambut baik ya oleh pemerintah daerah. Yang mudah-mudahan juga begitu ya Bapak Ibu. Kemudian apalagi nih? Nah, udah itu aja ya isi suratnya. Demikian penjelasan ini untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya atas perhatian dan kerjasamanya. Di sini ya yang menandatangani adalah Ibu Rini Widiantini selaku Menteri Pan RB. Begitu Bapak Ibu kira-kira ya untuk penganggaran ya, berapa besarannya ya itu yang perlu kita cari tahu, berapa besaran untuk gaji P3K paruh waktu gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita simpulkan ada dua hal ya, menurut saya ada dua. Tolong nanti dikoreksi Bapak Ibu. Jadi yang pertama, tetap menganggarkan PPK, pejabat pembina kepegawaian di daerah pemerintah pusat, tetap menganggarkan gaji bagi ASN yang sedang proses seleksi. Nah, kemudian bagi daerah-daerah yang tadi kelebihan formasi, ya kan tidak bisa diangkat semua. Yang tidak diangkat itu nantinya diarahkan kepada P3K paruh waktu, kira-kira begitu. Ya, dan sistem penggajiannya pun nanti itu untuk di tadi pasal 4 B itu ya, ini penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai, kira-kira begitu. Itu kesimpulan dari surat edaran yang dirilis oleh Menpan RB ya. Silakan nanti Bapak Ibu minta masukan apakah penafsiran saya dari surat ini benar apa tidak, nanti silahkan berkomentar lah gitu ya. Oke Bapak Ibu, itu saja ya yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.